180 hari di penjara, akhirnya dibebaskan. Pagi-pagi sekali, keluarga itu pergi ke kantor polisi yang jaraknya 80 km untuk menjemputnya. Pikir keluarga beranggotakan 4 orang bisa hidup bahagia. Tak disangka dalam perjalanan pulang, orang tua berdebat lagi tentang kesalahan navigasi. Bocah itu segera merasakan niat membunuh. Ketika dia berbalik, ada mobil yang mengikuti mobil mereka. Ayah mempercepat. Apa? Percepat dan jangan berhenti. Mobil lain tidak mengatakan sepatah kata pun dan menabrakkan mobil mereka keluar dari area karantina. Segera setelah itu, 4 pria bertopeng dengan topeng tengkorak keluar dari mobil. Gila bergegas menggunakan pistol untuk mengendalikan seluruh keluarga dan menakut-nakuti keluarga beranggotakan 4 orang untuk berteriak ketakutan. Tapi mereka tidak pernah berpikir sasaran komplotan itu adalah anak laki-laki mereka yang baru saja keluar dari penjara. Menghadapi tangisan memilukan ibu, ayah hanya bisa keluar dari mobil untuk menghadapi para perampok. Tapi pada dasarnya tidak berguna sama sekali. Perampok menanganinya dengan 1 tembakan dan pergi. Insiden berbahaya ini dengan sangat cepat membuat khawatir gugus tugas Hawaii. Setelah menanyai pasangan itu di tempat kejadian, diketahui bahwa anak laki-laki yang diculik bernama Zack. Dia baru menghabiskan 6 bulan di tahanan remaja. Alasannya, dia punya waktu luang sehingga dia meretas database Gedung Putih. Meski tidak menimbulkan kerusakan yang berarti, tapi pemerintah AS karena membunuh Kazukasi masih mengatur ruang VIP untuk bocah itu selama 6 bulan. Adapun mengapa Zack diculik hari ini, mereka juga tidak tahu. Hanya terasa navigator mobil ini sangat aneh. Jalan kembali benar-benar berbeda dari cara mereka datang ke sini. Jadi dokter dari Departemen Identifikasi berkata, para penculik mungkin telah melakukan sesuatu untuk mengubah informasi navigasi. Adapun penyebab spesifiknya, dia harus menunggunya kembali untuk pemeriksaan mendalam untuk mengetahuinya. Saat ini Kobayashi sedang mengamati jejak ban di sampingnya. Adik laki-laki Zack tampaknya telah diintimidasi oleh para bandit hingga linglung. Jadi dia memutuskan untuk datang menghibur anak laki-laki itu dan meminta beberapa informasi. Tapi tanpa diduga, James menulis nomor plat di tablet lebih dari 800 kali. Dengan tergesa-gesa, dia menyadari bahwa ini mungkin plat nomor para penculik. Maka Kobayashi segera mengeluarkan komputernya. Gunakan sistem manajemen kendaraan untuk mencari. Memang, kemarin pemiliknya melaporkan kehilangan mobil itu. Tapi anehnya itu masuk kembali ke sistem sekitar 10 menit yang lalu. Ini membuat Cheng Hao di samping merasa aneh. Jadi bergegas ke kantor manajemen kendaraan dengan Kobayashi untuk memverifikasi. Yang mengejutkan mereka, momen ketika bagasi dibuka. Tubuh Zack ditemukan di sini. Dalam sekejap mata, tanda tanya besar memenuhi pikiran mereka. Lagi pula, apa yang menyebabkan para penculik membuat keputusan begitu cepat? Segera pemeriksa medis memeriksa tubuh Zack dengan seksama. Ternyata penyebab kematiannya sebenarnya adalah penyakit jantung bawaan. Namun trauma fisik pada jari merupakan faktor pendorong utama. Dengan kata lain, para penculik melakukan pembunuhan tidak langsung. Tapi yang mengejutkan MX Gaonagal adalah mengapa mereka menyiksa Zack semudah itu untuk menembus rahasia di dalamnya. Kelompok kerja mengunjungi penanggung jawab pusat penahanan remaja. Menemukan bahwa sebelum Zack keluar dari penjara, pernah dikunjungi oleh seorang pria bernama Connor. Menurut data, dia adalah penjahat dunia maya yang terkenal kejam. Investigasi federal sebelumnya menemukan dia telah melakukan banyak kejahatan online. Adapun mengapa Connor selalu bisa lolos dari penyelidikan, itu karena dia menghabiskan banyak uang setiap tahun mencari hacker untuk menyembunyikan keberadaannya. Jadi, Satgas menduga mungkin Zack menolak bekerja sama dengannya. Sejak itu, dia dibunuh begitu dia dibebaskan. Untuk menyelesaikan kasus penculikan dan pembunuhan sesegera mungkin, Denny memutuskan untuk mencari bantuan dari teman hakernya. Berniat menggunakan identitasnya untuk membantu gugus tugas mencapai Connor. Tapi tak disangka, Denny setelah memasang penyadapan, pada saat genting dia mundur. Karena setelah melihat akhir dari pengkhianat, Connor menjadi sangat kejam.
mengancamnya untuk lari dari ketakutan. Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Sama seperti itu juga terungkap di mana pasukan khusus itu bersembunyi. Untungnya, tindakan mereka juga efektif pada waktunya. Selang beberapa waktu, Connor pun berhasil ditangkap. Tetapi selama interogasi ada yang tidak beres. Meski Connor mengaku sedang mencari Zack untuk bergabung dengan timnya, tapi dia bersikeras bahwa dia tidak menculik atau membunuh Zack. Aspirasinya akan bakat tidak terbayangkan oleh orang biasa. Jadi Satgas untuk sementara mempercayainya. Sebaliknya alihkan penyelidikan ke komputer Zack. Setelah diperiksa dengan cermat, Kobayashi menemukan bahwa Zack mengunggah file ke jaringan penyimpanan offline sebelum masuk penjara. Dia menggunakan teknik enkripsi yang sangat rumit. Ada 1024 unit dan 309 digit. Tidak bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Ini juga menunjukkan bahwa apa yang ada di dalamnya sangat penting. Kemungkinan besar ada penyebab tersembunyi dari kematian brutal Zack. Jadi Cheng Hao meminta Kobayashi untuk datang dan mencari orang tua Zack lagi. Kata sandi yang begitu panjang, Zack mungkin menuliskannya di suatu tempat di ruangan itu. Tapi saat Kobayashi diizinkan masuk ke kamar Zack, hanya melihat adik Zack murung sendirian di lantai atas. Rupanya bocah itu masih belum keluar dari bayang-bayang kehilangan kakaknya. Jadi Kobayashi melepas lencana polisi diikat pinggangnya dan memberikannya kepada James untuk dimainkan. Dia ingin menarik jarak sedikit lebih dekat. Kemudian tanyakan kepada anak laki-laki itu apakah dia tahu ada sesuatu yang sangat penting bagi kakaknya. Siapa sangka James mulai bergumam pada dirinya sendiri pada saat ini. Apakah Anda berbicara tentang lencana saya? Seng Ergon, Nito, Paladi Brahma. Kobayashi tiba-tiba menyadari sesuatu. Buru-buru melihat ke rak buku Zack. Secara kebetulan dia menemukan ada buku rumus kimia di atasnya. Jadi Kobayashi menemukan halaman yang relevan dan menyuruh James untuk membacanya lagi. Seng Ergon Nitrogen Palladium Brahmana Botenaium Merkuri. Talium perunggu. Tapi saat ini, di luar ada sekelompok tamu tak diundang. Tapi Kobayashi tidak tahu apa-apa saat ini. Untungnya, setelah beberapa saat mencoba berkomunikasi dengan James, dia berhasil menemukan kata sandi yang disembunyikan Zack di buku itu. Kobayashi menemukan petunjuknya juga sangat senang. Tepat setelah itu, dia menelepon Cheng Hao di markas besar dan memintanya untuk mencoba memecahkan kuncinya. Siapa sangka percakapan mereka berdua baru setengah jalan. Sambungan tiba-tiba terputus. Segera setelah itu, ponsel Kobayashi juga kehilangan sinyal. Tepat ketika dia bertanya-tanya, suara tembakan dan jeritan terdengar dari lantai bawah. Kobayashi bergegas ke tangga untuk memeriksa. Tapi ada 4 perampok dengan senjata dan masuk. Kobayashi langsung merasakan bahaya. Topi pria di bawah punya peralatan pengacak sinyal. Dia hanya bisa membantu James mengetahui kata sandi untuk melarikan diri. Setelah perampok menguasai lantai bawah, mereka segera naik ke atas. Cepat angkat tangan ke atas kepala. Maaf, saya hanya mencari kamar kecil aja. Diam, pergi ke bawah. Untungnya mereka tidak menemukan James. Pada saat yang sama, Cheng Hao juga melapor ke Matt tentang panggilan tadi. Dia samar-samar merasakan bahwa Kobayashi mungkin dalam bahaya. Jadi dia segera mengirim polisi patroli terdekat untuk menyelidiki. Tapi Ibu Jack karena dikendalikan oleh teroris, hanya bisa memberitahu polisi bahwa Kobayashi sudah pergi. Ketika polisi mendengarnya, mereka memutuskan untuk pergi. Tapi bandit bengkok itu memperhatikan bahwa dia melihat mobil polisi Kobayashi. Polisi yang merasakan bahaya menahan rasa sakit. Pada saat terakhir dia memberitahu timnya, ada penjahat di sini, ada kejahatan, saya ditembak. Tapi dia juga harus membayarnya dengan nyawanya. Para perampok kehilangan kesabaran mereka juga. Mereka menyeret tubuh petugas polisi ke dalam rumah dan mengancam semua orang. Dia meminta koordinasi kekuatan penuh melawan tim penyelamat yang akan datang. Bahkan jika sisi Mike hanya dalam sekejap, ratusan mobil polisi datang ke sini. Namun di hadapan para sandera yang berdiri di depan jendela, dia tidak berani bertindak gegabah. Untungnya, saat ini ruang bukti melaporkan kabar baik. Mereka menemukan sidik jari di mobil curian pagi ini.
Dengan sangat cepat, identitas sebenarnya dari para bandit itu ditentukan. Tapi orang-orang di dalam tidak memberikan waktu kepada gugus tugas untuk bernafas. Karena untuk mendapatkan kode untuk segera keluar dari TKP, mereka dengan tegas melepas topeng mereka dan memaksa ayah Jack. Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, mereka akan membunuh istrinya. Kobayashi melihat ini dan ingin ikut campur, tapi ditampar oleh pria botak. Apa yang terjadi di dalam? Jika terus seperti ini, pasangan itu hanya takut mereka akan hidup dalam bahaya. Tapi untungnya, pihak Cheng Hao menyelidiki identitas sebenarnya dari para bandit itu. Mereka semua pensiunan tentara pasukan khusus, mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan perlindungan diam-diam untuk kapitalis. Dan sebabnya Jack dibidik oleh mereka. Sebelum masuk penjara, dia telah meretas komputer mereka, unduh file dokumen yang sangat penting. Tapi masih belum jelas apa itu. Jika sekarang tahu permintaan musuh, Mike dan yang lainnya memutuskan untuk mendiskusikan rencana tersebut, dikombinasikan dengan Kobayashi di bagian dalam. Tapi tak disangka pada saat ini, situasi di dalam villa tidak terkendali. Karena anak laki-laki di lantai atas membuat keributan. Segera para bandit menangkapnya seperti anak ayam. Pada saat yang sama, lencana Kobayashi ditemukan oleh mereka. Melihat orang-orang ini mengeluarkan bocah itu untuk digunakan sebagai ancaman, Kobayashi dengan enggan berdiri dan mengakui identitas polisinya. Tapi untungnya dia memiliki kartu terakhir, yaitu dia tahu kata sandinya. Para perampok tidak berani bertindak gegabah. Jadi, Kobayashi dan bos para bandit melakukan transaksi. Selama mereka melepaskan sandera lainnya, dia bersedia untuk tinggal dan membantu mereka melarikan diri. Dan akan memberitahu mereka kata sandi yang benar. Jika tidak ada yang akan dicapai. 4 orang jangan bermimpi untuk melarikan diri. Bos geng diam-diam berpikir sejenak. Segera hubungi penanggung jawab Mike di luar. Minta dia untuk segera menyiapkan kendaraan lapis baja. Selama antek-anteknya dan Kobayashi masuk ke dalam mobil dan pergi, semua sandera akan dibebaskan. Mike mendengar bahwa transaksi ini cukup bagus. Segera beritahu Cheng Hao untuk bersiap sesuai instruksi mereka. Juga memberi mereka cukup waktu untuk melarikan diri dari TKP. Begitu saja, Cheng Hao hanya bisa melihat sepupunya dibawa pergi. Untungnya, mereka masih punya rencana B. Ketika perampok keliru mengira mereka sedang mengemudi ke jalan yang aman, Mark tiba-tiba menghilang dan keluar dari kolong mobil. Dia naik ke kendaraan lapis baja dengan kemauan yang kuat. Pasang bom yang dikendalikan dari jarak jauh di pintu belakang. Kemudian ikuti badan gerobak sapi ke bagian atas kokpit. Pukulan tiba-tiba langsung merobohkan pengemudi. Meski mobilnya sedikit tergores, tapi para bandit di belakang tidak mendeteksi apapun. Dan begitulah cara McGonagall mengambil alih kendaraan lapis baja itu. Segera hubungi kendaraan rekan setim di belakang untuk memulai aksi. Hanya dalam 2 menit singkat, Cheng Hao dan Denny siap untuk perburuan ini. Hitung mundur 5 detik. 5 detik kemudian kita beraksi. 3, 2, 1. Dengan pintu belakang kendaraan lapis baja diledakkan, Cheng Hao dengan sangat cepat membunuh 2 perampok. Hanya bos para penculik yang masih melawan Kobayashi. Karena jarak antara keduanya terlalu dekat, Cheng Hao tidak berani menembak sama sekali. Hanya bisa mengamati dan menunggu waktu yang tepat. Tanpa diduga, sepupu yang telah lama tertekan itu akhirnya pecah. Langsung menarik perampok untuk melompat keluar dari mobil. Kemudian dia dengan cepat berdiri dan dengan panik bertarung dengannya. Angkat siku dan lompat untuk melihat lawan pergi menemui nenek moyangnya. Saya harus mengakui bahwa jangan bercanda dengan wanita yang tahu seni bela diri. Tapi kasusnya belum selesai. Kembali ke markas menggunakan kata sandi yang ditukar Kobayashi dengan nyawanya untuk membuka kunci file. Ternyata Zack mendownload file bos geng hitam tersebut. Dengan bantuan geng hacker, Richard yang dicari secara internasional telah diubah menjadi nelayan biasa. Untungnya, gugus tugas berkat materi yang Zack gunakan seumur hidupnya untuk mengunduh, baru mampu menyelesaikan kasus transnasional besar yang telah tenggelam selama 3 tahun ini.
karena untuk mengucapkan terima kasih atas kontribusi besarnya kepada pemerintah nasional. Kobayashi memberikan lencana khusus kepada adik laki-laki Zack, James. Semoga bisa menghibur jiwa anak laki-laki di surga. Akhirnya ingatkan semua orang satu kalimat. Hargai masa muda Anda. Jauhi kegiatan ilegal.